Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, pemirsa di rumah, tentu ya menjadi doa kita bersama, menjadi harapan kita bersama, program ini dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang Qurani. Jadi ada keseimbangan dua elemen ini, sehingga inilah nanti yang akan memunculkan generasi-generasi emas. Maka dari itu, saya di rumah, mari kita giring generasi-generasi kita untuk bisa bagaimana dia membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga dia bisa memanfaatkan atau mewakafkan dirinya menjadi ahlul Al-Quran. Nah, tadi kita sudah sampai pada ayat ke-52-53. Saya di rumah silakan kita lanjutkan ya, kita buka kembali di Al-Mudassir nomor surah ke-74 ayat 52-53. Silakan dari Novelia. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Oke, silakan Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Oke, nah yang terakhir ada anak kecil kita, silakan Alesya Fatia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridu kullam. Ulang lagi. Bal yuridu. Enak. Bal yuridu kullum ri'im minhum ayyu'ta suhufan munashsharah. Ya, satu ayat lagi. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Iya, baik. Nah, sekarang kita ulas pada ayat ke-52-53. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridu kullu imri'in minhum. Bal yuridu, ya. Bal yuridu, tipis tentunya huruf ro-nya ya. Bal yuridu kullu imri, ya. Kullu imri, mim bertemu dengan ra, ya. Ya, jadi tidak boleh dibaca dengung. Kullum ri'im min. Jadi ada kasratain bertemu dengan mim. Jadi amzah itu tandanya kasratain bertemu dengan mim. Maka kita buka pada hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin ada huruf mim, berarti mim itu tergolong dalam hukum idgham bi gunnah. Karena idgham itu ada dua dalam hukum nun mati atau tanwin. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Bi gunnah hurufnya ada 4, mim, nun, waw dan ya. Ya, bi dengan gunnah, jadi didengungkan, ya. Nah, yang kedua, bila dengan adalah tidak, ya. Gunnah tidak didengungkan. Maka ada dua hurufnya, ra dan lam. Nah, jadi di sini bi gunnah, maka kita dengungkan, ya. Bal yuridu kullu imri'in, ya, ri'im, karena dia idgham bi gunnah. Minhu. Nah, ini kenapa tidak disamakan dengan hukum sebelumnya? Karena dia sudah beda hukum. Minhu sama, kita buka kembali pada hukum nun mati atau tanwin. Di sana ada nun mati bertemu dengan ha, maka dia terkategori hukum izhar. Ya, izhar ada berapa hurufnya? Ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghim dan ha. Jadi ha ini. Jadi kedua ha
ha tipis atau ha kecil atau ha pedas itu masuk dalam hukum izhar, ha besar juga masuk dalam hukum izhar. Jadi minhu tidak boleh dilama-lamakan atau digunakan. Minhu tidak boleh. Meskipun sebagus apapun suara kita, semerdu apapun lagunya, ketika kita minhu itu tetap nggak enak. Karena saya katakan tadi ilmu tajwid atau tajwid itu untuk memperindah bacaan Al-Quran. Nah selanjutnya hum'a itu sama, cuma beda hukumnya, sama-sama izhar, tapi dia masuk dalam hukum mim mati izhar syafawi. Kalau nun mati atau tanwin itu izhar hakiki atau izhar halki. Kalau mim mati itu izhar syafawi. Jelas bacanya dengan syafatun. Ya, pasti dengan kedua bibir yang tertutup. Hum, karena ma itu persentuhan antara bibir atas dan bibir bawah. Ketika dia mati, maka pasti kedua bibir tutup, maka syafawi, ya, izhar syafawi. Min hum a. Ayyu nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Ayyu ta suhufan su. Ini sad ya. Kita ulang-ulang kembali huruf sadnya. Sa si su bas so sa si su bas suhufan. Ya, jadi sad itu selalu tebal, ya. Dia selalu tebal. Mau dia fathah, kasroh ataupun dhammah. Jadi dia dibaca tebal. Suhu. Jadi si yang kalau sad ini biasanya banyak salahnya ketika dia berharakat kasroh. Kalau so bisa ketika fathah, so ketika dia kasroh, si. Nah, itu yang salah. Padahal kalau tulisan dalam bahasa Indonesia s dan w seperti sui, ya. Tapi si, so, si. Ya, itu dia tebal, ya. Ayyu suhufan. Fathatain lagi kita bertemu. Fathatain bertemu dengan huruf mim. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah. Kembali kita harus membaca dengung. Jadi karena dia idgham bi gunnah. Munasya. Ada huruf shin tasydid, maka biarkan dia mengalir saja. Munasya, harus pas penyebutan syaknya. Apalagi kalau ada tasydid itu diuji benar. Apakah benar tidak pelafasan dari makharijul huruf sya itu. Munasyarah. Jadi kalau dia tidak pas akan nampak munassarah misal atau munasarah. Nah, itu salah. Karena dia ditahan dulu. Munasyarah. Nah, jadi tambah deras anginnya. Munasyarah, sama seperti pada tempat-tempat yang lain penyebutan huruf sya itu. Nah, jadi saya di rumah kita banyak bertemu dengan hukum nun mati, ya. Kita ulas kembali. Jadi nun mati atau tanwin itu ada 5. Ada izhar, ya, idgham terbagi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa. Nah, hurufnya ya secara teori harus kita tahu, ya, harus tahu, dan lebih-lebih lagi kita bisa mempraktikkannya. Kadang ada yang tahu teori tapi ketika membaca salah. Nah, bagaimana untuk menanggulanginya? Tentu lancar kaji karena diulang, dan akan kita ulang kembali pembahasan. Tetapi setelah pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.